Gua dituduh mencuri footage drone untuk profil Astra. Wow, kok bisa? Yaps, gokil nggak tuh? Gua merasa dituduh bahwa mencuri footage drone untuk company profile Astra Tech. Berawalnya dari dia DM gua ya, DM di Instagram. Dia melihat video behind the scene yang profil Astra Tech. Lalu dia DM, siang mas, anggap kita beri namanya Budi, kita samarkan, karena gua nggak mau menjelekin orang lah. Kita ambil hikmahnya dari kejadian ini. Perkenalkan mas, nama saya Budi dari PH Love gitu. Nah, anggap kita Love namanya gitu. Mau mempertanyakan footage drone yang mas pakai gitu, yang Astra. Apakah itu dari Astra? Karena sangat mirip sekali dengan produksi dari PH-nya kita. Oke. Terkesannya bertanya baik-baik, tapi menurut gua pada saat lu merasa footage itu mirip punya footage lu atau tim lu, maka lu DM gua, berarti lu seyakin itu bahwa itu footage lo. Karena lu DM gua langsung. Secara kita tidak kenal soalnya. Kalau kita kenal oke lah, mungkin bisa bertanya sembari santai, tapi kita nggak pernah kenal, gua bahkan nggak tahu PH mereka dan sama si Budi ini tiba-tiba DM gua. Tentu gua merasa dituduh bahwa menggunakan footage drone-nya dia yang katakan mirip. Oke, kita bahas dulu satu-satu di pelajaran buat teman-teman semua. Pertama, ini gedung Astra yang memang sudah jadi ikon di kota Jakarta. Logo tulisan gedung di atas Astra itu sudutnya pasti kurang lebih hampir mirip, itu aja. Bahkan sebenarnya kalaupun mirip gitu ya, tapi nggak akan mungkin sama kok, mustahil sama, sekalipun angle-nya sama, tapi kan harinya berbeda, faktor cuaca, sinar matahari, ketinggian drone, sudut drone, pergerakan drone. Gua percaya nggak mungkin sama footage gua sama dia, tapi dia merasa itu sama, yang merasa itu footage-nya dia. Itu poin yang pertama. Yang kedua, cukup aneh seorang profesional, dia PH lo ya gitu, sepede itu, senarsis itu langsung mendem gua tanpa cross check dulu ke timnya. Harusnya cross check dulu ke timnya. Nah, itu footage-nya punya kita nggak sih? Sama nggak sih? Karena pasti akan terlihat kok perbedaannya. Gitu kan? Oke. Yang ketiga, kesalahannya dia adalah footage drone gue di awal itu ada modelnya. Dan dia itu scene 1, 2, dan 3, sampai 4 itu continuity. Dari drone sampai ke kamera darat itu continuity. Ada model. Ya pasti nggak mungkin dong model dia itu model gue. Kan gitu. Udah pasti footage-nya berbeda. Harusnya ditonton dulu baik-baik. Sebagai profesional lo ya, diperhatikan dulu baik-baik. Lalu, kalau lu yakin ini sama, baru lu DM gua. Pertanyaannya, sepertinya lu baru nonton Instagram, langsung senarsis itu. Ini punya gua nih, punya tim gua nih. Langsung DM. Gua masih agak kaget, lalu gua bilang, hah, gitu kan. Hah? Mirip gimana? Semirip apa? Gitu. Lalu gue minta footage yang Anda maksudnya mirip yang mana? Mungkin pada akhirnya dia cek ya ke timnya, karena cukup lama dia ngebalas, dan akhirnya kirim footage seperti ini. Yang mana dia bilang, oke mas, saya cuma penasaran aja footage drone-nya. Lalu dia kirim footage-nya dia. Kalian bisa lihat nih ya perbandingannya ini. Ini footage-nya dia. Ini footage-nya gua. Baik mau dari FPV sama aerial, berbeda nggak? Bahkan perhatikan baik-baik. Sebagai profesional seharusnya dia paham itu berbeda. Kenapa? Footage-nya gua itu menggunakan lensa tele dari drone. Dia lensanya bukan tele itu. Karena bisa dilihat cukup wide dan lebar ya. Punya gua itu dimana antara background sama gedung Astranya aja udah mulai terpisah gitu, ada mulai ada unsur bokehnya, jaraknya berbeda, jauh banget nggak sih perbedaannya. Nah kok gue bisa bingung dia merasa itu footage-nya dia, berarti kan tanpa meng-cross check apa-apa langsung DM gua. Senarsis itu bagi gua, cukup narsis Budi ini menurut gua. Di poin ini sebenarnya ditambah gua lebih semakin jujur ya, rada kurang respect sama Mas Budi ini. Dimana, mohon maaf ini Mas Budi, dimana-mana ini setahu saya nih orang kalau salah nih kalau orang berpendidikan, berattitude yang baik gitu ya. Pada saat dia salah, dia akan ucap apa? Yes, mohon maaf Mas Putra, saya salah mengiranya ternyata bukan footage-nya, bukan punya kita. Sekali lagi mohon maaf. Mas Budi ini tidak merasa bersalah, bahkan bagi gue jadi so asik, so enjoy, yang mana secara itu jelas salah. Dia balas seperti ini. Setelah dia ngirim footage itu, kalau ini dari punya saya mas, aman mas. Selesai. Aman mas. Kata amannya ini,
Maksud lu seperti apa? Apakah seolah-olah kayak gue yang butuh validasi, butuh penjelasan bahwa, Mas, mohon maaf ini beras kita beda. Oh ya Mas, aman Mas, oke, aman-aman. Kesannya kayak gue yang butuh nggak enakan gitu. Harusnya bukannya dia yang nggak enakan kan? Harusnya secara kalau itu lu benar. Apalagi kita di bidang yang sama. Mohon maaf, Mas Putra, nggak akan menjatuhkan harga diri Masnya pasti, Mas Budinya pasti, ya nggak sih? Ya nggak sih? Tinggal minta maaf selesai. Masalahnya udah nuduh orang tanpa cross check dulu ke tim. Anda bahkan sebuah PH yang sudah terbiasa kerjain project seperti yang cukup besar, tapi mohon maaf nih secara attitude kok seperti ini. Jadi saya melihatnya jujurnya Mas Budi ini jadi terkesan angkuh, arogan dirinya, gitu karena tidak mau mengaku Anda salah, gitu. Saya ngebayangin buat kita semua nih, pelajaran buat kita semua ya. Bayangkan Anda punya sifat seperti itu dalam dunia jasa seperti ini. Nggak usah terhadap klien deh, terhadap tim gitu ya. Kalau misalnya Anda merasa sebagai bos, lalu bawaan Anda salah, Anda merasa, gua bos, gua arogan, Anda arogan. Wah, jasa Anda nggak akan lama biasanya. Oh ya, walaupun Anda punya duit untuk bangun PH gitu, tapi kalau attitude Anda tidak baik, nanti kemanapun biasanya sifat ini menghalangin karir kita untuk maju. Ini buat teman-teman semua ya, gitu aja. Jadi ini sedikit cerita aja lah, kita samarkan dari Bro Budi ini, yang mana PH-nya dari